Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan atau menyampaikan cara mencari jodoh yang ideal. Sebetulnya mencari jodoh atau istri itu memanglah bukan pekerjaan yang mudah, kecuali kalau dalam pencariannya itu hanya dengan pertimbangan untuk menyalurkan keinginan atau kebutuhan seksual saja. Akan tetapi apabila dipikirkan secara mendalam dengan mengikut sertakan berbagai pertimbangan, maka akan kelihatan bahwa mencari jodoh bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka dari itu, sebagai masukan dari saya, mudah-mudahan bisa menjadikan beberapa pertimbangan atau semangat untuk mencari jodoh yang sangat ideal buat saudara-saudara saya yang pada saat ini atau sampai saat ini belum diketemukan jodoh. Sahabat-sahabat Mbah Munir yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan atau bisa menemukan jodohnya, maka saya akan membantu atau memberikan contoh kriteria yang baik buat sahabat-sahabat Mbah Munir yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, sehingga dengan itu sahabat-sahabat Mbah Munir akan mendapatkan jodoh yang ideal, yang terbaik untuk sahabat Mbah Munir semuanya. Yang pertama, pilihlah, kita bisa memilih calon istri yang memiliki budi pekerti yang baik, yang kuat agamanya. Dengan begitu kita akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan akan mendapatkan anak-anak dan keturunan yang baik pula. Sebab kedekatan seorang anak sangat dekat sekali dengan seorang ibu. Maka dari itu, nantinya yang akan memberi warna dalam karakter seorang anak tentunya adalah seorang ibu. Di samping itu pula, kita sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada anak dan keluarga kita. Kita akan terbantu oleh istri kita. Dalam segi pendidikan anak misalnya, kita akan terbantu, bisa dihandle oleh seorang ibu atau istri kita. Dalam segi pendidikan keagamaan, kita akan terbantu, anak-anak kita akan diajari akhlak yang baik, pengertian agama yang baik, untuk beribadah yang baik, cara-cara menyembah Tuhan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang baik menurut syariat Islam. Dan yang ketiga, dengan akhlak yang baik, agama yang baik, istri akan menerima keadaan kita apa adanya, tidak banyak menuntut karena dia tahu bahwa kemampuan suaminya hanya sebatas itu, tidak akan mencari kelebihan dari suaminya. Maka dari itu, calon istri yang ideal adalah satu, memiliki akhlak budi pekerti yang baik dan kuat agamanya. Adapun yang kedua, kita bisa memilih istri yang cantik. Dengan kecantikan itu kita akan mendapatkan ketenangan, kita bisa meredam, bisa menutup mata kita dengan gadis-gadis yang lain atau wanita-wanita yang lain di luar sana, sebab kita memiliki seorang istri yang cantik. Akan tetapi janganlah kita niati atau memprioritaskan hanya kecantikan saja, karena dengan kecantikan itu, kalau kita jadikan rujukan atau pertimbangan sebagai calon istri kita akan hina. Adapun kriteria yang ketiga, kita bisa memilih calon istri dari kalangan atau keturunan yang baik-baik. Keturunan orang yang baik-baik akan melahirkan generasi yang baik pula.
Meskipun tidak semuanya dari keturunan yang jelek juga bisa. Orang-orang keturunan orang-orang yang jelek juga bisa. Jelek dalam hal karakter misalnya, budi pekerti, itu pun kalau Tuhan menghendaki juga bisa melahirkan generasi yang baik. Akan tetapi biasanya yang dikhawatirkan adalah buah jatuhnya tidak jauh dari pohon. Karakter orang tua akan menurun kepada anak. Dari keturunan yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Yang keempat adalah kita bisa memilih seorang istri atau calon istri dari kalangan orang yang kaya. Tidak dilarang kita memilih seorang istri dari kalangan orang-orang yang kaya, dari keturunan orang yang kaya raya. Akan tetapi yang paling penting juga adalah tidak mengesampingkan budi pekerti atau akhlak yang baik. Meskipun miskin sekalipun, akan tetapi dia memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, agamanya kuat. Itu lebih baik daripada seorang istri yang kaya akan tetapi akhlak dan moralnya tidak baik. Karena itu mendatangkan kehinaan pada seorang suami, dan itu pun terbukti. Kita bisa memilih dari kalangan. Satu adalah orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik, yang kuat agamanya. Kita bisa memilih wanita atau calon istri yang cantik, karena itu adalah suatu kebutuhan untuk meredam pandangan kita kepada wanita-wanita di luar sana. Lawang istri kata kita saja cantik, ngapain kita ngelirik sana sini? Nah, satu contoh kecil seperti itu. Yang ketiga dari golongan orang-orang yang kaya, akan tetapi jangan sampai menjadi syarat utama atau fokus kepada kekayaannya, tapi lihatlah akhlak dan budi pekertinya. 4 kriteria calon istri yang ideal dari keturunan orang-orang yang baik, yang solih, memiliki akhlak yang baik juga. Sudah anaknya orang kaya, cantik, memiliki budi, akhlak, budi pekerti yang baik, agamanya kuat. Itulah yang teristimewa. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan kriteria seorang istri yang sebegitu lengkap, paling tidak kita bisa mendapatkan istri yang memiliki agama yang kuat, akhlak, budi pekerti yang baik. Meskipun kurang cantik, kurang kaya, anaknya orang yang biasa, petani, katakanlah demikian, itu akan lebih baik. Karena apabila seorang laki-laki di dalam mencari seorang istri atau calon istri hanya memakai pertimbangan 1 kecantikan, 2 kekayaan, 3 keturunan orang ningrat atau yang pejabat, katakanlah memiliki jabatan, kalau tidak menyertakan 1 kriteria tadi, yaitu budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik, agama yang kuat, maka ketiganya kriteria ini akan mendatangkan kehinaan kepada seorang suami. Karena apabila seorang suami miskin, istrinya orang kaya, seorang suami akan rendah derajat, semakin indah tanpa disertai dengan akhlak yang baik. Apabila seorang suami memiliki seorang istri dari kalangan orang kaya, akan tetapi tidak sesuai dengan akhlak budi pekerti yang baik, agama yang kuat, akan mendatangkan kehinaan. Begitu pula istri yang kaya raya, yang cantik, juga akan mendatangkan kehinaan kepada seorang suami apabila kekayaan, kecantikan itu tidak disertai dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, serta memiliki agama yang kuat. Sebagai saran, semoga bermanfaat, pilihlah seorang istri yang baik budi pekertinya, baik akhlaknya, taat beribadah kepada Tuhannya. Meskipun dia tidak cantik, akan tetapi insya Allah akan mendapatkan ketenangan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.